Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pilar Pendidikan. Sebelum kita lanjut ke dalam materi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Saya bernama Ali Alfojan selaku moderator, teman saya Agnes Rahmawati selaku penyaji, dan Bagus Eri Pratama Putra juga sebagai penyaji. Tanpa memperpanjang muqaddimah, ada baiknya saya akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pilar pendidikan. Dalam kamus umum, pilar berarti tiang penyangga atau penguat. Sedangkan pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak didik yang bertujuan pada pendewasaan anak itu. Jadi, pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik untuk pendewasaannya. Menurut M.G. Langfeld mengatakan bahwa pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak didik yang bertujuan pada pendewasaan anak itu sendiri. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan direkomendasikan oleh UNESCO. Learning to know atau belajar untuk mengetahui. Learning to know atau belajar untuk mengetahui artinya belajar itu harus dapat memahami apa yang dipelajari, bukan hanya dihafalkan tetapi harus ada pengertian yang dalam. Konsep ini menyiratkan makna bahwa pendidikan harus mampu berperan sebagai informatori, organisator, motivator, direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan evaluator bagi siswanya. Sehingga peserta didik perlu dimotivasi agar timbul kebutuhan terhadap informasi, keterampilan hidup, dan sikap tertentu yang ingin dikuasainya. Guru adalah orang yang identik dengan pihak yang memiliki tugas tanggung jawab membentuk karakter generasi bangsa. Learning to do lebih ditekankan pada bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mempraktikkan segala sesuatu yang telah dipelajarinya dan dapat mengadaptasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperolehnya tersebut dengan pekerjaan di masa depan, seperti kemampuan melaksanakan pekerjaan tersebut seperti controlling, monitoring, designing, dan organizing. Peserta didik diajarkan melakukan sesuatu dalam situasi konkret yang tidak hanya terbatas pada penguasaan keterampilan yang mekanistis, tetapi juga kemampuan terampil berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, mengelola dan mengatasi suatu konflik. Melalui pilar ini, dimungkinkan pencipta generasi muda yang intelijen dalam bekerja dan mempunyai kemampuan untuk berinovasi. Learning to be. Konsep learning to be perlu dihayati oleh praktisi pendidikan untuk melatih siswa agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kepercayaan merupakan modal utama bagi siswa untuk hidup dalam masyarakat. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. Learning to live together pada dasarnya adalah mengajarkan, melatih, dan membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik, menjauhi prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain, serta menjauhi dan menghindari terjadinya perselisihan dan konflik. Persaingan dalam misi ini harus dipandang sebagai upaya-upaya yang sehat untuk mencapai keberhasilan, bukan sebaliknya bahwa persaingan justru mengalahkan nilai-nilai kebersamaan, bahkan penghancuran terhadap orang lain atau pihak lain untuk kepentingan sendiri. Dengan demikian diharapkan kedamaian dan keharmonisan hidup benar-benar dapat diwujudkan. Learning to believe to good. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Learning to believe to good, satu pilar lagi yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan sistem pendidikan adalah belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bentuk rasa syukur dan aplikasi dari nilai keagamaan dari setiap peserta didik yang bertujuan untuk membentuk kepribadian dan karakter serta akhlak mulia. Konsep pilar ini merupakan konsep yang digunakan dalam pembelajaran untuk mengajarkan pada siswa tentang keagamaan, bagaimana konsep yang sangat penting dan berdasarkan dunia pendidikan sebagai pembentuk akhlak dan budi pekerti luhur.
5 pilar pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional oleh Menteri Pendidikan Nasional. Demikian disampaikan Kepala Pusat PPPPTK Matematika Heri Sukarman MSc.Ed selaku pembina upacara pada upacara bendera 17 Desember 2009. Dalam amanatnya, lebih lanjut Kepala Pusat menjelaskan mengenai 5 pilar ini yang meliputi pilar ketersediaan, availability, pilar keterjangkauan, affordability, pilar mutu, quality, dan pilar jaminan asuransi, serta kesetaraan equity. Pilar pertama ketersediaan adalah terkait ketersediaan layanan pendidikan yang memadai sesuai dengan standar, baik dalam kurikulum, sesumber, metode, strategi, dan lain-lain. Pilar kedua adalah keterjangkauan. Pilar ini menitik beratkan kepada prinsip pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Untuk mendukung keterjangkauan ini, perlu didukung dengan pemanfaatan berbagai media dan teknologi. Pilar ketiga adalah mutu. Peningkatan mutu pendidikan kini harus menjadikan perhatian utama, bukan saja dari output dan outcome, tetapi menyangkut input dan proses pendidikan. Pilar keempat, penjaminan mutu pendidikan. Jaminan mutu pendidikan harus lebih banyak dilakukan dengan berbagai studi dan evaluasi tentang faktor-faktor mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Pilar kelima adalah kesetaraan. Pendidikan harus menjangkau semua level masyarakat dengan tidak ada pembedaan. Indonesia adalah negara besar dengan berbagai keragaman. Pendidikan harus mampu melayani semua warganya dengan setara dan tidak membeda-bedakan adanya keragaman tersebut.